Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pembelajar. Teman-teman, hari ini kita berkesempatan kedatangan tamu dalam kegiatan Tour de BPSDM. Bersama kita ada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Pak Ambek. Terima kasih Pak Ambek. Dan di sebelah kiri kami ada Bu Yayah, beliau Sekretaris Inspektorat Jenderal, mewakili Bapak Inspektur Jenderal hari ini untuk hadir bersama kita. Selanjutnya mari kita dengar apa yang disampaikan oleh kedua beliau tentang acara kita pada siang. Silakan Pak Ambek. Terima kasih Pak Kepala BPSDM perkenannya mengundang kami. Banyak informasi yang kami peroleh tentang sejumlah program BPSDM, terutama terkait dengan MOOC. Saya kira ini merupakan sebuah program yang sangat baik dan perlu kita dukung. Oleh karena itu, saya mencanangkan setiap minggu sebagai hari belajar MOOC di BSK. Mari kita sama-sama berlomba, ikut belajar melalui model MOOC pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM. Salam pembelajaran. Salam pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya kita minta juga apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yayah. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BPSDM yang telah mengundang kami dalam rangka memberikan informasi publikasi terkait program MOOC yang memang menjadi program unggulan dari BPSDM dan kami menyambut dan kami akan mengimplementasikannya dalam pembinaan terhadap seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dan mungkin bahkan kami akan memberikan penguatan kepada seluruh para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, semoga selalu sukses produk SDM unggul Kementerian Hukum dan HAM. Salam pembelajaran. Salam pembelajaran. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi, bersih dan tulus melayani, Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan HAM bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan hukum dan HAM.
pembaharu yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani.
Acara selanjutnya, sambutan dan arahan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat, salam pembelajar. Tur ke PPSD. Tidak lain ini berangkat dari keinginan untuk lebih banyak berkontribusi dalam tanggung jawabnya mengembangkan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dilihat dari data, pegawai Kumham itu ada 64.800 sekian pegawai. Saya tidak bisa mengatakan secara akurat karena selalu saja setiap hari ada pengurangan. Jadi kira-kira jumlahnya itu sebanyak itu. Tanggung jawab yang sebesar itu selama ini kami merasa di sini seolah-olah hanya menjadi tanggung jawabnya BPSDM ketika bicara pengembangan kompetensi. Bapak Ibu sekalian, BPSDM ini punya 3 unit teknis yang langsung menyelenggarakan pelatihan maupun penilaian kompetensi. Ditambah didukung 1 sekretariat badan. Nah, yang hadir bersama kita ini Pak Hilal, beliau ini Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia. Jadi ketika ada kata jabatan fungsional, berarti beliau yang bertanggung jawab terhadap jabatan-jabatan fungsional yang Kumham sebagai instansi pembinanya maupun Kumham sebagai instansi pengguna. Kemudian pusat yang lain adalah pusat pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Berarti ruang lingkup tugasnya melaksanakan fungsi pelatihan bagi unit-unit teknis. Ada pemasyarakatan, ada imigrasi, dan ada tugas teknis yang diemban oleh direktorat-direktorat jenderal yang lain. Kemudian satu lagi adalah pusat penilaian kompetensi. Kita sudah punya assessment center. BPSDM ini sudah terakreditasi A untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau dari kualitas, dari statuta, dari sarana prasarana pendukung, BPSDM kita ini sudah sangat-sangat memadai. Apalagi kalau perhatiannya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Bapak Y. Ambon Paramarta, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan kami menganggap ini merupakan satu pertemuan yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, minus Pak Jamaruli karena sedang ada kegiatan pelatihan juga kalau tidak salah di Dijen Imigrasi. Kami membawa full tim para PIMTI di lingkungan Badan Strategi Kebijakan. Dan ternyata apa yang kami pikirkan sejak awal itu menjadi kenyataan pada pagi hari ini, di mana kami mendapatkan informasi yang sangat lengkap dari Bapak Kepala BPSDM tentang apa yang sudah dilakukan oleh BPSDM.
Oleh karena itu, kami atas nama seluruh jajaran BSK menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada BPSDM yang sudah demikian berprestasi mendapatkan penghargaan terkait dengan pengembangan SDM dari instansi di luar malah. Kalau tidak salah, BPSDM ini akreditasi A itu di antara seluruh kementerian lembaga itu adalah nomor 1 kalau tidak salah. Dan saya mendapat cerita dari Ibu Asesor Ahli Utama bahwa justru saya dapat ceritanya itu dari Ibu Asesor Ahli Utama karena yang menggunakan para asesor di lingkungan BPSDM itu justru lebih banyak dari instansi lain, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan yang langganan saya kira itu Tangerang selalu menggunakan, kota Tangerang, Banten itu selalu menggunakan pusat penilaian kompetensinya BPSDM untuk melakukan uji kompetensi terhadap pejabat-pejabat di lingkungannya. Juga saya mendengar di beberapa wilayah lain yang bahkan mendatangkan para asesor itu ke instansi mereka. Bahkan ketika saya menjadi pelaksana tugas di Sekjen Komisi Yudisial, kami untuk rekrutmen uji kompetensi PIMTI Pratama di lingkungan Komisi Yudisial, itu kami mengajukan surat kepada BKN untuk minta BKN itu menyelenggarakan uji kompetensi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, surat yang sampai balasan dari BKN, kami saat ini tidak dapat melaksanakan uji kompetensi. Oleh karena itu kami merekomendasikan sejumlah kementerian, dan yang nomor 1 direkomendasikan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pusat penilaian kompetensi dari BPSDM. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa tadi kita melihat bahwa BPSDM sudah merancang program sedemikian banyaknya. Oleh karena itu saya berharap kita semua, terutama khususnya karena berada di dalam lingkup kewenangan kita, manfaatkan apa yang sudah dirancang oleh BPSDM. MOOC, Massive Online Open Call, saya kira ini merupakan satu hal yang baik. Dan saya melihat bahwa penyederhanaan organisasi birokrasi kita di seluruh kementerian lembaga, dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Ini merupakan satu hal yang barangkali kalau kita melihat hanya sekedar hilangnya jabatan struktural. Orang melihat itu hanya hilangnya jabatan struktural. Padahal kalau kita lihat di balik itu, sebenarnya tidak hanya secara kelembagaan berubah strukturnya, tapi soal pengembangan SDM-nya, soal ketatalaksanaan dalam pengelolaan birokrasi itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian barangkali masih ingat, ketika tahun 2021 ya Pak Iwan ya, ketika kita dipaksa sedemikian rupa pada bulan Desember itu harus melakukan penyetaraan jabatan. Sampai bahkan yang pada tanggal 31 Desember ketika orang mau tahun baru, dia melakukan pelantikan terhadap sejumlah jabatan fungsional. Namun apa Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang penyetaraan jabatan, sebetulnya orang untuk duduk di dalam satu jabatan tertentu, apakah itu struktural, apakah itu fungsional, ada tahapan yang harus dilalui. Dia harus melalui diklat, harus melalui uji kompetensi. Nah sekarang pertanyaannya misalnya sebagai contoh saja, ada sejumlah peneliti kita yang ketika Balitbank menjadi analis kebijakan. Pertanyaannya, apakah mereka kompeten sebagai analis kebijakan? Kita tidak pernah memikirkan teman-teman kita yang kemarin penyetaraan jabatannya itu melalui model passing namanya, penyetaraan jabatan, bagaimana mungkin mereka memperoleh kompetensinya. Nah tentu ini juga menjadi salah satu contoh kenapa kita harus merancang di kelas demikian rupa. Apalagi kalau kita melihat bahwa BSK ini kan organisasinya akan berubah dari sebuah lembaga penelitian menjadi sebuah lembaga public policy analysis. Tentu dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu tidak
hanya pengetahuannya atau kompetensinya terkait dengan analisis kebijakan, tetapi saya juga berharap teman-teman kita itu mempunyai pengetahuan tentang substansi tugas dari 11 unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Dan untuk mengetahui itu, kalau dulu itu kita sulit, sekarang ada MOC. Oleh karena itu Pak Ses melalui kesempatan ini tolong membuat penjadwalan untuk mewajibkan pegawai di BPSDM itu mengambil MOC. Jadi setiap 1 minggu harus ada pegawai kita yang ikut MOC, apapun substansinya. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa seluruh substansi materi pembelajaran yang diberikan oleh BPSDM ini akan sangat berguna dalam rangka kita melakukan analisis sebuah kebijakan. Bagaimana kita mau bicara tentang analisis kebijakan misalnya pemasyarakatan kalau kita tidak tahu misalnya tentang bagaimana model bimbingan kemasyarakatan. Jadi saya kira saya menyambut dengan baik. Saya kira MOC ini juga justru bukan hanya sebagai model diklat, tapi ini justru memperkaya pengetahuan dari teman-teman para analis dalam rangka mempertajam analisis yang dilakukan ketika melakukan analisis terhadap satu kebijakan. Dan ini barangkali menjadi PR kita bersama. Tadi saya mendengar Pak Kepala BPSDM menyampaikan tentang bagaimana mengintegrasikan lembaga pendidikan dengan pola karir. Saya kira sebetulnya kalau kita melihat di dalam peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023, mutasi horizontal maupun mutasi diagonal itu sangat dimungkinkan. Oleh karena itu saya mencatat ada 2 hal. Yang pertama bahwa ketika penyetaraan dia perlu juga diklat. Apalagi kemudian naik jenjang jabatan, dia pasti perlu diklat, kemudian perlu uji kompetensi, baru dia naik kerja. Untuk pengangkatan pertama, dia juga perlu diklat, perlu uji kompetensi, baru kemudian diangkat. Oleh karena itu menjadi penting, saya kira teman-teman mungkin Bu Evi bisa mencatat bahwa saya kira perlu kita membuat sebuah analisis kebijakan tentang bagaimana mengintegrasikan pola karir antara jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kepala BPSDM. Saya kira ini merupakan hal yang sangat penting. Di meja itu sebetulnya ada sejumlah kebutuhan diklat dari BSK. Saya kira mungkin nanti akan dibicarakan secara adat antara Pak Ses dengan Pak Hilal saja, karena saya kira dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPSDM itu justru menginspirasi kita semua untuk bagaimana kita mendukung seluruh program yang dibuat oleh BPSDM dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, sambutan Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Ibu Yayah Mariani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan BPSDM, Pak Iwan. Yang kami hormati Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Lambert. Dan HAM ada. Jadi di BPSDM sudah tersedia, tinggal kita bagaimana menggunakannya, mengimplementasinya. Dan saya bersyukur dengan adanya sistem pembelajaran online, terutama di bidang pengawasan, ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja, bagaimana proses pengendalian di internal. Dan juga bagi inspektorat pun itu sangat bermanfaat, sehingga kita bisa memperdalam fungsi yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memudahkan strategi kami apa saja yang harus kita lakukan dan mana di bidang pengawasan yang memang menjadi fokus kita melakukan peningkatan pengawasan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sangat luar biasa, dan kami juga mendukung. Hanya satu Bapak yang besar dengan kualitas penilaian kinerja Bapak.
kami butuh seluruh satuan kerja, pimpinan satuan kerja di seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan sakit. Nah, kami berharap ini sedikit masukan saja Bapak dari sisi pengawasan dan juga kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Kami mohon dukungan dari Kepala BPSDM. Mungkin yang namanya diklat pelatihan tinggi saja Bapak bisa menyelesaikan begitu ribuan. Mudah-mudahan KUPT atau pengelola laporan itu bisa diikutsertakan juga secara sistem bagaimana Bapak menstrategikan kepada diklat tinggi. Karena ini sangat penting buat seluruh unit kerja. Lalu yang kedua Bapak, kami juga butuh di inspektorat berkaitan dengan duta integritas. Dan alhamdulillah kami ada 2 program diklat, prestasi dan pelopor, itu juga untuk para unit kerja, pimpinan unit kerja Bapak yang memang banyak permasalahan atau kita katakan dengan zona merah, supaya mereka nanti akan menjadi duta dan bagaimana mereka bisa mengendalikan kinerjanya yang jadi zona merah berubah menjadi zona hijau. Nah, ini juga alhamdulillah terima kasih Pak Kepala Badan, tahun ini kami sudah mendapatkan 80 untuk para KUPT. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara Tour de BPSDM pada hari ini. Semoga upaya pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat kita tingkatkan bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembahasan.